Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fredrik Setiawan. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai beberapa sistem silvikultur yang ada di Indonesia. Contohnya seperti TPTI, Tebang Pilih Tanam Indonesia, kemudian sistem silvikultur TPTJ, atau Tebang Pilih Tanam Jalur. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem silvikultur tebang rumpang atau biasa disebut dengan TR. Sistem silvikultur tebang rumpang ini adalah sistem silvikultur yang diperuntukkan untuk hutan alam yang tidak seumur. Dan biasanya sistem silvikultur tebang rumpang ini untuk daerah perbukitan. Nah, sistem silvikultur ini biasanya penebangan dalam rumpang dilakukan secara serentak dengan sistem tebang habis mirip dengan monokultur. Tegakan utuh atau kantong pelestarian yang ditinggalkan di samping rumpang yang dipergunakan untuk lokasi penebangan pada siklus berikutnya mirip dengan polycyclic system. Teman-teman semuanya, adapun pedoman pelaksanaan dari sistem silvikultur tebang rumpang ini, saya mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Dirjen PPK, di mana pedoman pelaksanaan dari sistem silvikultur tebang rumpang ini, yang pertama, sistem silvikultur tebang rumpang ini diterapkan untuk tegakan tidak seumur. Kemudian yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang kelompok atau rumpang secara teratur dan tersusun dalam satu jaringan jalan syarat. Kemudian yang ketiga, unit manajemen terkecil adalah TPN. Yang keempat, rumpang sebagai unit perlakuan silvikulturnya. Yang kelima, mempertahankan keanekaragaman hayati. Dan yang keenam, menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi permudaan. Adapun tujuan dan sasaran dari sistem silvikultur tebang rumpang ini, yaitu untuk peningkatan produktivitas hutan tegakan tak seumur melalui tebang rumpang kelompok rumpang yang memiliki sifat yang pertama, satu, kompromi antara ekologi dan ekonomi. Kemudian yang kedua, mudah dalam pengendalian pengawasannya. Dan tujuan dari tebang rumpang ini adalah untuk bagaimana caranya untuk meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang kelompok dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Sasaran dari tebang rumpang ini adalah hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUP. Teman-teman semuanya, adapun tahapan dari kegiatan tebang rumpang ini, yang pertama yaitu sama seperti sistem silvikultur sebelumnya. Pertama, penataan area kerja, kemudian pembukaan wilayah hutan, yang ketiga, risalah rumpang, yang keempat, melakukan kegiatan pembuatan rumpang, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan rumpang, yang keenam, pemanenan, dan yang terakhir yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Yang pertama yaitu penataan area kerja. Kegiatan penataan area kerja dilakukan untuk menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKUPHK. Satu peta kerja di dalam TR adalah satu TPN dengan jaringan jalan syarat dan rumpang-rumpang yang didukungnya. Kegiatan ini dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Kemudian kedua yaitu kegiatan pembukaan wilayah hutan. Pembukaan wilayah hutan dilakukan secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Adapun beberapa langkah yang ditempuh antara lain, pertama kita membuat standar operating procedure atau SOP. Kemudian kedua kita membuat rencana lokasi base camp, TPK, TPN. Kemudian kita juga membuat rencana pondok kerja dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, buat rencana jaringan jalan syarat pada setiap TPN, rencana jalan utama dan jalan cabang. Kemudian plotting semua calon rumpang untuk tahun berjalan atau biasa sebut RIO dan calon rumpang untuk setengah umur daur berikutnya atau RIO plus 1/2 daur pada jaringan jalan syarat.
Kemudian siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil dari risalah. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu melakukan inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan atau risalah hutan dilakukan di dalam calon-calon penebangan tahun berjalan atau RIO per setiap jalan risalah. Kegiatan ini dilakukan sebelum penyusunan URK-TUPHK. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, pembuatan SOP dan kegiatan inventarisasi hutan, kemudian pembuatan peta rencana TPN, jalan syarat dan plotting rumpang hasil kegiatan, kemudian ketiga pelaksanaan risalah hutan sesuai dengan SOP. Kemudian setelah kita melakukan inventarisasi hutan, kemudian kita melakukan pembuatan rumpang. Dan pembuatan rumpang ini dilakukan dengan memanen menggunakan sistem tebang habis per setiap terumpang. Permukaan alam dari jenis komersial tetap dilindungi. Pekerjaan dilakukan secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan pembinaan rumpang. Kegiatan pembinaan rumpang ditujukan untuk menanam ruang tumbuh yang optimal bagi individu-individu pohon terbaik serta menghilangkan individu pohon dan atau vegetasi lain yang menaungi pohon terbaik. Kegiatan ini dilakukan dengan cara yang pertama ya teman-teman semuanya, memilih dan menandai anakan-anakan pohon terbaik 1 tahun setelah pembuatan terumpang. Jarak antar anakan yaitu 3-4 meter. Kemudian melakukan plotting. Setiap anakan terpilih di dalam setiap terumpang untuk pembinaan dalam periode 2 tahunan sampai permulaan bebas dari naungan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu melakukan pemanenan. Pemanenan di sistem silvicultur tebang rumpang ini dilakukan di setiap rumpang menggunakan sistem tebang habis pada daur tebang yang telah ditentukan dengan tidak membuat TPN dan jalan syarat baru. TPN, jalan syarat dan rumpang sebagai satu kesatuan yang permanen. Kemudian tahap terakhir yaitu melakukan perlindungan dan pengamatan. Nah, biasanya perlindungan dan pengamatan ini contohnya seperti kebakaran, perambahan, pencurian hasil hutan, dan sebagainya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem silvicultur tebang rumpang. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.